Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini saya Hidayat, NPM 5019206. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan materi analisis RPP K13, edisi revisi dan analisis penilaian afektif, kognitif dan psikomotor. Materi yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pembelajaran IPS SD. Adalah untuk materinya sebagai berikut. Yang pertama, A. Pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup suatu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. B. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. 3. Memberikan landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator. 4. Memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. 5. Karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. C. Prinsip pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip berikut. Kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim. D. Analisis komponen RPP. Analisis komponen RPP K13. RPP dikembangkan menurut kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. E. Analisis komponen RPP K13, edisi revisi. RPP sebagai sebuah produk perencanaan yang disusun berdasarkan silabus, di mana keduanya mengalami perubahan sejalan dengan penggantian kurikulum pendidikan. Di mana RPP dari kurikulum K13 tersusun antara 14 komponen utama, padahal RPP KTP hanya memiliki 11 komponen saja. F. Analisis penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Pertama, aspek afektif. Life skill merupakan kegiatan dari kompetensi lulusan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Mengatakan bahwa ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang, artinya ranah afektif sangat menentukan keberhasilan seseorang peserta didik untuk mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran. 2. Aspek kognitif. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, dan metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah sebuah subtaksonomi yang mengungkap tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkah pengetahuan sampai ke tingkah yang paling tinggi, yaitu evaluasi. 3. Aspek psikomotor. Penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses belajar berlangsung dengan cara mengetes peserta didik atau bisa juga setelah proses belajar selesai. Tidak jauh berbeda dengan penilaian kognitif, penilaian psikomotor pun dimulai dengan pengukuran hasil belajar.
Perbedaannya adalah pengukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan dengan tes tertulis, sedangkan pengukuran dengan hasil belajar ranah psikomotor dilakukan dengan menggunakan tes unjuk kerja, lembar tugas atau lembar pengamatan. Baiklah, itu tadi materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.